Terima kasih, shalom semuanya. Kalau bisa dengar suara saya, boleh kasih jempol. Bisa ya? Oke, puji nama Tuhan. Malam hari ini temanya berjudul Enduring the Storm. Bagaimana kita ada di dalam sebuah badai, dan apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah badai. Pastinya, kalau kita ada di sebuah badai, kita mau cepat-cepat selesai. Betul atau betul? Pastinya kita mau cepat-cepat badainya pasti berlalu. Sampai ada lagunya ya, badai pasti berlalu. Sekarang lagi mau musim hujan. Tadi hari ini, tadi siang saya baru selesai cuci mobil di sebuah tempat pencucian mobil yang tadinya terang, tiba-tiba jam 3:30 sore tiba-tiba jadi gelap. Dan biasanya kalau sudah jadi gelap itu pasti hujan turun. Banyak orang mengatakan kalau cuci mobil itu seperti manggil hujan gitu ya. Biasanya habis nyuci mobil hujan langsung turun, mobil kotor lagi. Jadi saya buru-buru pulang karena tempatnya nggak jauh juga dari rumah, puji Tuhan sampai rumah baru hujan, gitu ya. Setiap kali ada badai, setiap kali ada badai, Alkitab mencatat pasti terjadi kegelapan. Seringkali kita melihat badai itu mulai datang ketika awan sudah mulai gelap gitu ya. Itu bahkan di siang hari bolong pun tiba-tiba bisa gelap, bisa tiba-tiba sangat gelap. Ayat yang diberikan pada hari ini sangat cocok sekali karena diberikan dari nats dari Ayub pasal yang ke-38. Coba kita lihat sama-sama di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayub 38 ayat 1 dan 2. Ini adalah Tuhan sendiri berbicara kepada Ayub dan kemudian dia katakan begini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam badai pun, dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan nggak berarti ada di badai dan kemudian dia ada di mana-mana dan kemudian kita mengatakan bahwa oh tenang aja, nanti saya hidup dalam dosa pun gitu ya, dalam kegelapan seperti itu nanti Tuhan ada di sana. Bukan begitu pengertiannya. Ini badai maksudnya sebuah proses kehidupan. Ya. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Perhatikan ayat yang kedua. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Selalu di dalam badai itu konotasinya gelap. Bahkan ayat yang kedua mengatakan, kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kok berani-beraninya kamu mengambil keputusan yang gelap dari kegelapan hatimu? Karena biasanya kalau kita melewati badai, semuanya aspek dalam hidup kita ini jadi gelap. Kita bingung, kita nggak tahu kemana harus melangkah, kita akhirnya kehilangan arah karena gelap kan, dan akhirnya kita putus asa, tidak ada pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana saya harus bersikap ketika saya ada di dalam badai? Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kita selalu pengen buru-buru keluar dari badai. Tetapi bagaimana kalau sampai Tuhan katakan, berdiamlah di dalam badai? Apa yang terjadi? Nah, karena badai itu dikonotasikan oleh Tuhan sendiri adalah sebuah kegelapan, Alkitab mencatat banyak sekali kisah atau sebuah pewahyuan yang diberitakan kepada manusia pada saat perjanjian lama, dan setiap kali kita membaca perjanjian lama, itu ketika diaplikasikan ke dalam kehidupan kita yang ada di perjanjian baru itu semuanya pindah ke dalam kehidupan. Kalau kita membaca kisah di perjanjian lama, itu semuanya kebanyakan serba fisik. Contohnya misalnya yang tempat yang sakral adalah Bait Allah. Pertamanya adalah Mezbah, kemudian Tabernakel Musa, Bait Allah, dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru,
bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Matius 12, ada yang melebihi daripada bait Allah. Sampai-sampai murid-muridnya bingung. Dipikirnya gedungnya melebihi bait Allah, lebih besar yang akan dibangun. Ternyata bukan. Yang Yesus maksudkan adalah diperjelas dan dipertajam sama Paulus, tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya tahun lalu ketika gedung gereja ditutup, saya selalu katakan gereja tidak bisa ditutup karena gerejanya adalah manusianya. Eklesianya Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar. Itu sebabnya ketika gereja tidak bisa ditutup karena gereja adalah manusianya, itu menjadi sebuah pengertian bahwa kita ini, gereja ini melebihi gedung, melebihi bait Allah yang struktural, yang gedung. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Lama, ini perbedaannya ketika kita membaca di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mengutamakan sacrifice atau pengorbanan, ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru yang diutamakan adalah ketaatan. Bahkan pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak akan ada artinya tanpa ketaatan. Saya korbankan waktu Tuhan buat Tuhan, saya ikutan pelayanan, saya korbankan uang saya korbankan talenta saya buat Tuhan, tidak ada artinya tanpa ketaatan. Semuanya masuk ke dalam kehidupan. Itu sebabnya ada sebuah kata yang saya sangat suka di Alkitab itu, yaitu kata trakelizo. Kata trakelizo adalah di hadapan Tuhan ini kita terbuka. Ya, di dalam Perjanjian Lama kata telanjang itu yaitu telanjang dalam fisik. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, mereka takut lihat Tuhan karena mereka telanjangnya fisik. Di dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Ibrani dikatakan engkau terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan, itu maksudnya hatimu di hadapan Tuhan. Jadi semuanya pengertiannya masuk ke dalam kehidupan manusia. Itu yang harus kita mengerti dulu. Nah, kalau kita membaca tentang apa yang Tuhan katakan di Perjanjian Lama, dan semua kata-kata itu ada penuh dengan arti, bahkan ada angka-angka juga penuh dengan arti pada saat itu ya. Jadi luar biasa memang Tuhan itu. Makanya sistematis teologi kita itu luar biasa, semua kitab itu nyambung gitu ya. Saya lagi membahas saya punya kelas yang saya lagi membahas tentang kitab Matius, dan itu sebuah kisah yang luar biasa. Kenapa Matius dimulai dengan silsilah? Itu juga adalah suatu pelajaran yang luar biasa. Kenapa ada silsilah? Ditulis sama Matius, seorang Yahudi, yang ditujukan juga kitab itu kepada orang Yahudi. Itu ada maksudnya. Jadi Alkitab itu tidak sembarangan menulis, Alkitab tidak sembarangan disuguhkan begitu saja, karena semuanya penuh dengan arti. Ya, jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa di dalam badai ada kegelapan, itu betul-betul memang gelap. Nah, Alkitab mencatat kegelapan itu yang dilewati manusia itu adalah sebuah kata yang ada di Alkitab, yaitu kata yang namanya tengah malam. Karena itu adalah kegelapan yang diutarakan di Alkitab, kegelapan yang paling sangat pekat gelapnya. Itu midnight atau tengah malam. Itu adalah waktu di mana banyak sekali kejadian di tengah malam yang cukup mengerikan kalau kita membaca Perjanjian Lama. Tetapi justru di situ Tuhan memberitahu kepada kita bahwa ada pertolongan Tuhan. Kata tengah malam pertama kali disebut di Alkitab itu ada di Keluaran pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Itu adalah pengertian tentang tulah yang ke-10, di mana nantinya anak-anak sulung yang ada di Mesir akan dibunuh oleh malaikat maut pada saat itu. Keluaran 11 ayat 4 mengatakan, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Kemudian Keluaran 12 ya ayat 29 dan 30 mengatakan begini, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung seorang tawanan, orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel,
pergilah beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Di dalam tulah yang ke-10, itu adalah perayaan Paskah sebenarnya, atau bukan perayaan, dikatakan lebih tepatnya adalah event Paskah. Yang pertama kali atau kata Paskah juga keluar, itu ketika terjadi tulah yang ke-10. Dan waktu itu anak domba disembelih, dan kemudian darahnya itu harus dibubuhi di rumah-rumah bangsa Israel supaya malaikat maut melewatinya. Ini adalah gambaran bagaimana darah Kristus yang tercurah bagi kita semuanya sudah diberikan pada saat ini. Jadi pelajaran yang pertama adalah walaupun kita ada di dalam kegelapan, walaupun kita ada di dalam sebuah badai kehidupan, saya selalu mengajarkan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya dan juga jemaat, saya selalu katakan ketika kita mengambil perjamuan, kami di keluarga setiap malam kami perjamuan, selalu ketika kami minum darah Kristus, saya katakan, Tuhan, aku membubuhi darah-Mu atas keluargaku, atas kesehatanku, atas masa depanku, atas pekerjaan dan pelayanan, juga atas anak-anakku ya Tuhan. Itu kami katakan setiap hari, Tuhan aku deklarasi hari ini, kami sehat, kami sembuh, kami dilindungi sama Tuhan, karena darah Kristus itu melindungi di tengah-tengah malam, di tengah-tengah badai. Ya, jadi perhatikan baik-baik, kita nggak pernah tahu badai itu kapan datang. Seperti tadi sore saya mengalami tiba-tiba awan yang begitu gelap. Kita nggak pernah tahu ketika bulan Maret tahun lalu kita bangun dan tiba-tiba ada COVID yang masuk ke Indonesia yang tadinya kita berpikir itu hanya penyakit virus yang ada di Cina saja. Kita tidak pernah tahu sampai akhirnya kita masuk ke dalam musim pandemi yang berkelanjutan seperti ini. Daud tidak pernah tahu ketika dia bangun pagi, hari itu dia akan berhadapan dengan Goliat. Ketika dia bangun pagi, dia diminta sama bapaknya untuk mengantar roti dan keju kepada kakak-kakaknya yang ada di lembah Elah atau lembah Tarbantin. Dia hanya pengantar roti. Dia adalah bocah 19 tahun yang cuma ngantar roti. Dia tidak pernah tahu hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Goliat juga bangun pagi nggak pernah tahu dia akan berhadapan dengan seorang sosok pahlawan yang luar biasa. Yang bahkan di awalnya diketawai sama dia karena hanya membawa batu dan umban. Seringkali di tengah-tengah badai seperti Daud, seperti Musa, ketika dia akhirnya keluar dari tanah Mesir, dia hanya berpegang hanya kepada tongkat saja. Yang tadinya dia adalah Prince of Egypt, gitu ya. Dia adalah orang terhormat di Mesir, yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Hari itu ketika dia keluar, dia hanya berbekal sebuah tongkat saja. Tetapi tongkat itu ketika bermitra dengan Tuhan, lautan terbelah. Batu dan umban ketika ada di tangan Daud, yang bahkan diketawai sama Goliat, ketika bermitra sama Tuhan, Goliat pun mati. Pada hari ini mungkin di tengah-tengah badai dan kegelapan, Bapak Ibu yang ada hanya punya air mata dan dengkul untuk berdoa. Tidak usah takut dengkul untuk berdoa, dan air mata ketika bermitra sama Tuhan jadi sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi masuk ke dalam badai, kita harus tenang. Kita harus bilang gini sama Tuhan, terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Kita harus punya mentalitas bahwa kehidupan ini atau badai dalam kehidupan ini, kegelapan dalam kehidupan ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena memang kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Bahkan Paulus mengatakan, aku bermegah, itu bahasanya dia. Ketika aku berhadapan dengan kesengsaraan. Bayangkan coba. Berarti dengan kata lain, Paulus mengatakan aku bermegah. Di Roma 5 dia katakan aku bermegah di hadapan kesengsaraan. Itu dengan kata lain dikatakan bahwa di depan kesengsaraan, di depan badai, ini justru kesempatan untuk aku berubah. Kita harus punya mentalitas bukan badainya yang berubah, sayanya yang berubah. Karena badai itu punya urusan Tuhan. Tuhan yang menciptakan badai kok. Dan bahkan Alkitab mengatakan dia akan menuntun kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah padang gurun, dan justru di tengah-tengah kesulitan itu dia akan bukakan keran-keran atau sebuah sumber-sumber yang baru dalam hidup ini, dan dia akan pelihara kita. Kita pasti dibawa sampai ke seberang sama Tuhan, tapi seringkali mentalitas kita adalah, Tuhan, kapan selesai Tuhan?
Tuhan, kenapa seperti begini Tuhan? Saya mulai belajar untuk tidak mempertanyakan Tuhan. Saya mulai belajar untuk mengganti doa saya dengan Tuhan, terima kasih. Ketika ada badai, ini adalah kesempatan untuk saya yang berubah. Oleh sebab itu Tuhan, aku mengucap syukur buat badai ini. Karena aku tahu dari ujung sampai ujung Tuhan akan berjalan bersama saya dan aku akan sampai ke seberang dengan selamat. Itu yang saya katakan setiap kali saya menemui sebuah badai dalam kehidupan. Dan itu harus menjadi mentalitas kita. Hakim-Hakim 16, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan begini. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama sampai ketiga ini juga bentuk pertolongan Tuhan kepada Simson. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar aja ya kita akan membunuh dia, membunuh Simson. Ini adalah mentalitas orang-orang yang sering berkata, udah nanti nggak apa-apa, saya pokoknya minta supaya cepat-cepat pagi Tuhan, supaya cepat-cepat fajar Tuhan, supaya cepat-cepat selesai malamnya Tuhan. Tetapi justru ayat yang ketiga mengatakan Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya diletakkan di atas kedua bahunya. Lalu semuanya diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ingat, tengah malam ini justru terjadi pertolongan Tuhan atas Simson. Simson tidak dibiarkan tidur pada hari itu. Tuhan membangunkan dia dan justru orang-orang yang siap membunuh dia, yang semalaman tidur di pintu gerbang kota itu, justru pintu gerbangnya diangkat sama Simson. Dan akhirnya musuhnya mengetahui di pagi hari, di fajar hari, bahwa pintu sudah tidak ada. Pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam tengah malam kita, di dalam badai kita. Dan justru musuh kita justru akan terheran-heran melihat pertolongan Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika mereka bangun pagi dan mereka lihat bahwa pintu gerbang sudah tidak ada, diangkat sama Simson. Itu sebuah simbol pertolongan Tuhan dan sebuah simbol daripada pahlawan iman yang akhirnya mengatakan kepada mereka secara tidak langsung bahwa pertolongan Tuhan terjadi di tengah malam. Sering di dalam kegelapan kita mau segera keluar dan kita banyak dalih. Kalau Tuhan tidak suruh keluar, kalau Tuhan tidak selesaikan badainya, Dia akan memberkati dan justru membuka jalan saat kita melewati kegelapan. Itu sebabnya Daud menulis di Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih tepat lagi sebenarnya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, though I walk through. Jadi berarti kalau kita melewati sesuatu yang gelap, badai yang gelap, lembah yang gelap, kita hanya lewat, Bapak Ibu. Nggak diem di situ. Jadi jangan teriak-teriak panik. Kita hanya lewat dan Tuhan sedang lewat sama kita. Taunya dari mana Tuhan lewat sama kita? Karena Daud menulis begini, though I walk through, berarti saya sedang lewat the valley of the shadow of death. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah lembah bayang-bayang maut. Kenapa Daud menulis lembah bayang-bayang maut? Ada kata shadow di situ. Karena dia tahu dan dia sedang memberitakan kepada kita bahwa di tengah-tengah bayangan itu seringkali ada 3 hal yang dia mau kasih tahu sama kita. Selalu iblis membesar-besarkan masalah. Karena bayangan itu selalu kelihatannya lebih besar dari aslinya. Jadi selalu masalah dibesar-besarkan. Contoh, ya kasus aktif di Indonesia COVID per hari ini tinggal 8.000, bahkan sudah 7.000 kalau tidak salah. Kasus baru itu selalu angkanya fluktuatif. Kalau fluktuatif itu berarti ada naik, ada turun.
Tetapi yang selalu dilihat adalah kasus baru dengan kasus yang sembuh, selalu lebih banyak yang sembuh. Bulan Juli kemarin, kasus yang aktif di Indonesia yang sedang sakit, ya, baik itu isoman atau yang dirawat, itu jumlahnya sudah sampai ke angka 500.000 orang di Indonesia. Dalam hitungan beberapa bulan sampai hari ini, tinggal 7.000, Bapak Ibu. Bayangin coba. Turunnya drastis, kenapa? Karena umat Tuhan berdoa terjadi kesembuhan masif di Indonesia. Apa yang terjadi? Ketika ada kenaikan sedikit, digoreng-goreng sama media. Dengan berita berjudul begini, terjadi lonjakan kasus COVID. Wah, langsung diklik, langsung disebar-sebarin, orang ketakutan. Saya pernah menegur teman saya baru-baru ini, dan saya bilang gini, bro, coba deh, lu lihat, lu baca dulu, lu klik coba itu beritanya. Naiknya cuma 3 orang naiknya. Betul ada yang kenaikan, naik 3 dari kemarin. Naiknya 4 orang. Yang sembuh lebih banyak, kasus aktifnya menurun terus. Hari ini kita lebih rendah kasusnya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, bahkan Australia. Luar biasa. Jadi seringkali memang masalah dibesar-besarkan. Dan itu yang akhirnya dikonsumsi sama orang-orang yang memang hidupnya di dalam ketakutan. Beda sama orang Kristen yang memang kita ini takut normal ya, takut itu normal. Hidup di dalam ketakutan itu yang nggak normal. Berarti kita nggak percaya sama kebenaran firman. Ya itu yang pertama. Jadi selalu bayangan lebih besar daripada asli. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak pernah ada berita yang menyatakan bahwa seorang bapak meninggal gara-gara ditabrak bayangan truk. Nggak ada. Nggak ada. Bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Dan yang ketiga, kenapa ada bayangan? Berarti di dalam lembah yang gelap pun, di dalam badai yang gelap pun, Tuhan hadir. Ada cahaya Tuhan, makanya ada bayangan. Makanya firman Tuhan mengatakan, firmanku adalah pelita, bukan lampu sorot loh. Pelita. Jadi kalau kita lewatin badai, kita lagi lewati kegelapan dalam hidup ini, Tuhan nggak pernah kasih lampu sorot. Seringkali kita bilang gini, kita bilang 2 hal. Tuhan, kapan selesai badainya? Dan kedua kita katakan begini, Tuhan, kok aku nggak bisa lihat ujungnya Tuhan? Aku pengen tahu nanti akan terjadi apa ujungnya Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih lihat ujungnya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Langkah-langkah kita yang disinari cukup buat hari demi hari. Nggak dikasih lihat ujungnya. Kenapa? Supaya iman kita terstimulasi. Itulah Tuhan. Makanya berjalan sama dia nikmat. Makanya berjalan di dalam badai sama Tuhan, itu ujung-ujungnya kita yang berubah kok. Badainya itu Tuhan yang take care udah, Tuhan yang selesaikan nantinya. Ujung-ujungnya dia cuma mau kita berubah, itu aja. Makanya pelita Tuhan itu, firman Tuhan itu cukup buat hari demi hari. Besoknya isi lagi dengan firman yang lain lagi. Besoknya baca lagi firman yang lain lagi. Jangan menganggap kemenangan hari ini menjadi kemenangan besok. Besok ada pergumulan yang baru lagi. Makanya firman itu pelita bagi langkahku. Jadi kabar baiknya adalah ketika ada di dalam sebuah badai kegelapan, Tuhan hadir, makanya disebutnya di situ ada bayangan karena ada pelitanya. Ada cahaya Tuhan yang hadir di dalam tempat yang sangat gelap. Ishak dia mau pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan di tanahnya. Kejadian 26 ayat yang 1 sampai 3 mengatakan begini. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3 ini kisah daripada Ishak, dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu, ya. Ini bukan kelaparan yang pertama dan telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Mesir itu pada saat itu adalah gambaran sebuah tanah yang subur. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, aku mau pergi ke tanah yang udah subur, aku mau cepat-cepat keluar dari masalahku, aku mau cepat-cepat keluar dari kegelapan ini. Apa yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga, dia katakan begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Nahlo. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
Kita ini adalah orang asing di dalam kegelapan karena memang kita ini berasal dari kerajaan surga. Jadi kalau kita melewati sebuah kegelapan itu berarti kita memang orang asing. Itu gambarannya ketika Tuhan mengatakan kepada Ishak, nggak usah, kamu nggak boleh pergi ke tanah yang kamu pikir itu baik bagimu. Tidak. Selalu yang kita katakan, Tuhan itu baik kalau pergi ke situ Tuhan. Itu kelihatannya bagus Tuhan, aku pengen cepat-cepat selesai aja Tuhan, aku mau ke situ aja Tuhan. Tuhan katakan tidak. Tinggal dulu di sini. Loh ini masalah Tuhan. Nggak tinggal di sini. Karena aku akan melakukan sesuatu perkara besar dalam hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Makanya dia katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kejadian 26 ayat 12. Karena Ishak betul-betul taat kepada Tuhan, dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Di dalam badai, di dalam kegelapan, tabur kebaikan, tabur doa, tabur semua apapun ketaatan yang perlu kita lakukan, tabur komitmen, tabur ucapan syukur, ya. Dan orang itu menjadi kaya, ayat 13. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Sekali lagi, kalau baca perjanjian lama jangan dikait-kaitkan dengan harta. Banyak orang membaca ayat ini mengatakan bahwa oh nanti saya dapat harta, saya dapat tidak. Kayanya itu apa? Kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya hikmat, kaya pengharapan, itu loh maksudnya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya percaya ya, saya percaya. Banyak orang cemburu sama anak-anak Tuhan. Kenapa? Ketika badai terjadi, ketika kita melewati kegelapan pandemi ini bersama-sama, pasti banyak orang mengatakan begini, dan saya sudah mendengar banyak kesaksian, kok kamu tenang ya? Kok kamu tenang ya? Kok kamu bisa punya hikmat ya? Kok kamu bisa punya pengharapan ya? Itu karena kita sebagai orang asing di tengah badai mempunyai atau memiliki kekayaan yang Tuhan berikan. Beda. Orang yang berjalan sama-sama di dalam kegelapan melihat kita, iri hati pastinya. Kok bisa kamu kayak begitu? Saya terbaring di rumah sakit, saya masih ingat di tahun 2019, Bapak Ibu sudah pasti tahu kesaksian saya. Ketika saya sedang terbaring terkena penyakit kanker yang mematikan, saya divonis 3 bulan mati. Dan ada seorang teman saya yang WhatsApp saya, dan dia bilang, bro, apa kabar? Gitu. Saya bilang sama dia, saya baik-baik aja. Kita ngobrol sebentar di WhatsApp malam-malam sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba di ujung daripada itu dia bilang gini, kenapa dari tadi WhatsApp-mu ini isinya semuanya seperti seolah-olah kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, padahal kamu baru kasih tahu sama saya, kamu divonis mati. Saya bilang gini sama dia, karena dia bukan orang percaya. Saya bilang gini, saya memiliki damai yang melebihi akal budi yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah. Dan saya nggak pernah lupa malam hari itu karena dia teman baik saya, dia katakan begini, bro, gue nggak pernah punya tuh damai kayak begitu. Gimana caranya gue bisa punya damai kayak begitu? Saya bilang gini, nanti malam sebelum kamu tidur, kamu minta kepada Tuhan Yesus dan kamu bilang, saya mau percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kamu bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus saya, kamu jangan cuma bilang cuma mau damai-damai saja, kamu cuma eksploitasi dia saja. Tidak, kamu percaya betul-betul dengan sesungguh hatimu. Gimana caranya berdoanya? Saya nggak pernah lupa dia tanya begitu. Saya bilang berdoa seperti biasa, seperti yang kau bicara dengan papamu, dengan ayahmu, dengan bapakmu. WhatsApp kami berakhir sekitar jam 10 malam. Saya bangun pagi jam 7 udah dapat WhatsApp dari dia. Dia katakan begini, bro tadi subuh waktu gua terbangun, gue mendapatkan mimpi katanya. Yesusmu itu hadir di dalam mimpiku. Aku melihat sosoknya. Dan aku bangun pagi hari ini. Aku tidak pernah merasakan damai seperti begini. Hari ini aku merasakan damaimu. Dan dia katakan begini kepada saya. Hari ini saya mau menyatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau kamu pulang, saya waktu itu dirawat di Singapura, kalau kamu pulang, kamu sudah selesai pengobatanmu, aku mau datang ke rumahmu, aku minta supaya kamu doakan aku. Dia hadir di rumah saya dan istri saya menemui dia dan sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Kenapa? Karena orang bertanya kepada kita, kok bisa di dalam kegelapan? Kok bisa di dalam kegelapan kamu seperti itu? Kamu kaya dengan sukacita, kok kamu kaya dengan damai sejahtera? Ayat yang ke-15 dikatakan segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
Jadi Abraham ini pernah menggali sumur-sumur di situ dan itu sudah ditutup. Ya, lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Bayangkan coba. Coba lihat ayat 17, 18 dan 19. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ya, dia nggak pergi jauh, ya dia tetap di lembah Gerar. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ya, perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Banyak orang di musim sulit, di dalam badai kehidupan mengatakan begini, "Pak, doakan saya kehilangan pekerjaan. Pak, doakan saya kehilangan pendapatan dan income dari usaha saya." Saya punya satu pelajaran dan saya katakan kepada mereka, saya katakan begini, sebagai orang percaya, kamu tidak bisa kehilangan. Kenapa? Karena apa yang melekat dalam hidupmu itu bukan punyamu. Itu semua punya kerajaan sorga. Jadi kalau itu bukan punyamu, bagaimana kamu bisa kehilangan? Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Tuhan sedang membawa kita ke dalam musim yang baru. Itu yang terjadi. Dan yang terjadi apa? Tuhan sedang membawa kita dari zona nyaman ke dalam zona kekuatan. Itu yang terjadi. Nggak bisa kehilangan. Kita ini punya akses. Anak yang terhilang ketika pergi sama papanya, dia meninggalkan hak akses kepada hak kepemilikan, itu sangat bahaya. Bapak Ibu bisa lihat eksposisi tentang 2 anak terhilang di YouTube channel saya. Itu ada 8 episode saya bahas dengan sangat detail. Akses itu luar biasa karena kita ini punya Bapak di surga. Akses itu berarti apa? Supply jalan terus. Karena akses. Tapi kalau anak yang bungsu itu akhirnya melepaskan akses kepada kepemilikan, dia ambil hartanya, dia pergi jauh ke negeri yang jauh, yang terjadi apa? Habis hartanya. Kalau kita merasa memiliki, habis. Karena yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup, karena jadi milik kita. Tapi kalau punya akses, melekat kepada sumber atas segala sumber, yaitu Bapa kita di surga, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus. Itu akses. Sama seperti anak-anak kita, mereka nggak akan mikir besok mau makan apa. Mereka tahu besok pasti ada makanan di atas meja. Mereka tahu uang sekolah mereka akan dibayar. Bahkan mereka sesekali bisa datang ke kita, bisa bilang, "Mami, Papi, izin GoPay dong," gitu kan. Sekarang begitu. Yang nyari duitnya ya kita, mereka nggak peduli. Mereka berpikir bahwa selalu uang cuman bisa dipetik dari pohon aja, mungkin begitu kali. Anak saya dulu waktu masih kecil ikut sama omanya ke ATM dan waktu pulang dia bilang sama saya, "Dedi, aku tadi sama Oma menemukan mesin yang luar biasa, Dad," katanya. Apa nak? Itu luar biasa, Dedi kalau nggak punya uang, Dedi ke mesin itu pencet-pencet keluar uang loh, Dad. Saya bilang, kamu kalau masukin kartu ke situ, kamu nggak punya saldo, kamu pencet-pencet, ketelen kartunya. Dia pikir itu mesin tinggal dipencet-pencet, uang keluar terus. Tetapi itulah akses kepada Tuhan. Supply jalan terus. Bahkan di tengah-tengah seperti hal seperti ini, saya selalu katakan begini, kalau kamu kehilangan pekerjaan, kamu di PHK dalam musim seperti begini, itu berarti posisimu yang lama itu Tuhan mau menggantikan dengan orang yang baru. Kamu lagi dibawa ke musim yang baru sama Tuhan. Kenapa? Karena sumbernya adalah Tuhan. Ya, pekerjaanmu dan usahamu itu hanya pipa, bukan sumber. Itu hanya pipa. Kalau pipa itu ditutup, Tuhan akan buka pipa yang lain, mata air yang lain, yang airnya dikatakan di ayat 19 yang membual-bual. Di tengah kegelapan dan badai, Tuhan akan bukakan mata air yang baru, yang airnya membual-bual. Karena pemeliharaan Tuhan itu selalu cukup bagi anak-anaknya. Kalau kita mengerti pengertian ini, kita tidak akan betul-betul, kita tidak akan stres, tidak akan depresi. Kita akan terus mengucap syukur, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Musimnya berganti Tuhan, aku nggak pernah bisa kehilangan apapun karena memang aku nggak punya apa-apa. Timotius mengatakan aku sampai ke dunia nggak bawa apa-apa, kami pulang juga nggak bawa apa-apa. Apa yang melekat dengan aku adalah milik kerajaan surga, Mazmur 24 ayat yang pertama. Yang terakhir, saya mau Bapak Ibu buka di Kisah Para Rasul. Ini juga yang terjadi di dalam bangsa yang tercinta kita.
selama pandemi ini. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Saya selalu suka memberikan analogi ini kepada anak-anak saya. Kalau Tuhan lempar, kalau iblis lempar buah apel, sama Tuhan dijadikan jus apel. Kalau iblis melemparkan sesuatu yang bisa membuat kita benjol, yang melukai kita, digantikan sama Tuhan jadi jus apel, digantikan sama Tuhan jadi yang nikmat. Paulus sama Silas dijebloskan ke penjara, ya, karena waktu mereka memberitakan kebenaran, gitu ya, ada beberapa orang yang tidak suka dengan mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah Rasul 16, dimulai dari ayat yang ke-19, ya, Bapak Ibu bisa membaca kisahnya. Kita langsung aja ke ayat 23, ya. Dikatakan begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, ya, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25 coba lihat. Tetapi kira-kira keluar lagi kata-kata ini. Tengah malam. Tengah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam badai, seperti saya katakan tadi, jangan stop memuji dan mengucap syukur. Ucapan syukur di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan pengucapan syukur adalah passwordnya kita untuk membuka pintu gerbang menghampiri hadiratnya Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur itu adalah bukti daripada iman. Kenapa? Di dalam masa ketika kita berdoa sampai kepada masa kita mendapatkan manifestasi daripada jawaban doa, di masa itu banyak orang menyerah. Isi masa tunggu itu dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah bukti daripada iman, dan ucapan syukur adalah dasar daripada penyembahan. Ketika mereka menyanyikan ucapan syukur dan puji-pujian di tengah malam, ayat 26 mengatakan terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Ketika pintu terbuka, kalau kita memakai nalar manusia, kita akan pasti berpikir, puji Tuhan, pintu terbuka, saya keluar dari semua pergumulan hidup saya. Tetapi saya percaya Paulus dan Silas tidak mendengar perintah dari Tuhan, dan mereka tetap ada di dalam penjara. Seringkali naluri manusia yang saya katakan di awal tadi, kita pengen cepat-cepat keluar dari badai. Kita pengen cepat-cepat keluar dari kegelapan. Tapi mereka, saya percaya, mereka tidak dapat perintah dari Tuhan untuk keluar walaupun pintu sudah terbuka. Kenapa? Ada sebuah mujizat yang Tuhan mau lakukan kepada kepala penjara pada saat itu. Makanya kenapa ketika ayat 27 dikatakan ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini, kami nggak kabur. Kami ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pertama tadi kita belajar ada pertolongan Tuhan. Kemudian kita belajar bahwa di dalam tengah-tengah badai ini, Tuhan akan membukakan mata air yang baru. Ya, dan yang ketiga, di dalam badai atau kegelapan malam ini, orang-orang akan bertobat melalui kehidupan Bapak Ibu sekalian. Paulus dan Silas nggak keluar, nggak kabur, walaupun pintu udah kebuka. Karena saya percaya Roh Kudus belum menuntun mereka untuk keluar. Dan saya percaya gempa bumi itu terjadi, pintu terbuka itu, supaya kepala penjara masuk. Dan akhirnya kepala penjara itu bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Sebagai penutup, saya cuma mau beritahu aja kepada Bapak Ibu sekalian, saya ada di yayasan yang bernama Immanuel. Saya duduk di dua yayasan. Dari yayasan kami saja, karena kami membantu banyak hamba-hamba Tuhan di daerah setiap bulannya, ya sudah 53 tahun
kami membantu mereka. Puji Tuhan di dalam pandemi kemarin kami juga tetap bisa membantu mereka. Dan yang terjadi adalah kami mendapatkan laporan dari mereka setiap bulan. Dari tahun lalu sampai sekarang, kami atau saya nih paling tidak mempunyai banyak sekali foto dan kesaksian dari orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, banyak yang dibaptis di kali-kali dan banyak kisah-kisah yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang didatangi sama 15 orang-orang yang mau dibaptis karena mereka mau percaya kepada Yesus. Karena gedung gereja tutup dan kolam baptisannya juga kering di dalam gedung gereja. Dia cuma bisa katakan, saya cuma punya kolam ikan di rumah saya. Kalau Anda berkenan untuk dibaptis di kolam ikan, silahkan. Akhirnya 15 orang ini dibaptis di kolam ikan dia, dan dia katakan kepada saya, puji Tuhan, ikan aku makin gemuk-gemuk, katanya. Karena rupanya kolamnya jadi kolam kudus. Ikannya jadi makin gemuk-gemuk. Dibaptis di kolam ikan. Menurut data kami dari tahun lalu, sudah ribuan orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu sudah ribuan orang percaya kepada Yesus. Jadi di tengah-tengah kegelapan ini, mujizat terus terjadi, perlindungan terus terjadi, ada mata air yang Tuhan akan bukakan bagi kita semuanya, dan yang paling luar biasa adalah jiwa-jiwa akan bertobat melalui kehidupan kita masing-masing. Jadi hadapi badai kehidupan dengan senyuman, dengan ucapan syukur, karena ini adalah kesempatan, seperti Paulus katakan, ini adalah kesempatan saya untuk saya belajar tekun dan belajar tahan uji, supaya saya memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Walaupun kami melewati tengah malam badai dan kegelapan yang tidak enak, walaupun keinginan daging kami untuk cepat-cepat selesai, tapi seringkali justru Tuhan memakai badai itu untuk menunjukkan kemuliaan. Karena di dalam badai, di dalam tengah malam, di dalam kegelapan, pertolongan Tuhan nyata. Di dalam kegelapan justru Tuhan, ada mata air yang baru yang Tuhan akan bukakan dalam hidup kami. Dan yang paling luar biasa, jiwa-jiwa diselamatkan karena kami Tuhan, karena kami orang-orang percaya, yang bertahan, yang memiliki pengharapan, sehingga orang bertanya-tanya, siapakah Allahmu? Siapakah Allahmu? Kami mengucap syukur, berterima kasih buat malam yang indah ini. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang sedang bergumul dalam hidupnya, aku percaya pada malam hari ini mereka dimerdekakan karena karakter mereka diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Berikan pengertian ini ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami akan sampai di seberang dengan selamat. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin.